Pagi itu, mentari belum sempurna menembus langit Karawang ketika suara sepatu bot menghantam lantai pasar yang becek mulai terdengar mendekat. Para pedagang terdiam, seolah mengerti siapa yang sedang datang. Mereka segera menunduk, sebagian lagi berpura-pura sibuk menata dagangan. Di ujung lorong pasar, muncullah sosok bertubuh besar, berkepala pelontos, dengan tato harimau menganga di lengan kanannya, Beben Ganas, penguasa pasar Cikampek yang sudah lebih dari 10 tahun hidup dari keringat orang lain. Langkah Beben berat dan berirama, seirama dengan ketakutan yang menyebar cepat ke setiap sudut pasar. Ia membawa sebatang besi panjang seperti tongkat, entah untuk gaya atau menakut-nakuti. Mulutnya mengunyah rokok kretek yang belum dinyalakan, sementara matanya tajam menyapu para pedagang yang berani melirik. "Udah siap setorannya, belum?" teriaknya sambil menendang lapak tempe milik seorang ibu tua. "Kalau enggak, jangan harap bisa jualan hari ini." Tak ada yang berani membantah. Setiap hari, Beben akan berkeliling mengambil uang keamanan dari pedagang kecil, dari penjual sayur, gorengan, sampai penjual buah keliling. Bahkan anak kecil penjual kantong plastik pun dipalak. Sekali saja ada yang berani membangkang, maka esok lapaknya akan rata dengan tanah, atau lebih buruk, tubuhnya akan tergeletak di ujung pasar dengan tulang retak dan muka lebam. Pasar Cikampek sudah seperti kerajaannya. Tidak ada ormas, polisi, atau pejabat setempat yang bisa menjinakkan Beben. Ia punya jaringan luas, dari preman jalanan, tukang parkir liar, sampai dukun sakti yang katanya memberinya ilmu kebal. Konon, ia pernah dibacok di perut dan tak tembus. Pernah dihajar ramai-ramai oleh pedagang dan justru para pedagang itulah yang babak belur. Beben itu bukan manusia, dia setan pasar. Begitu kata pedagang lama, Pak Musa, yang kini hanya berani berjualan siang hari setelah Beben pergi. Namun di balik kebrutalannya, Beben punya masa lalu kelam. Ia tumbuh di lorong-lorong kumuh, ditinggal ayah, dan menyaksikan ibunya mati kelaparan. Ia belajar bahwa dunia ini milik orang kuat. Dan sejak itu, kekuatan menjadi satu-satunya bahasa yang ia kenal. Tak heran, ia menikmati ketakutan orang lain sebagai bukti eksistensinya. Makin mereka takut, makin ia merasa hidup. Hari itu, ada satu hal yang mengusik rasa penasaran Beben. Di ujung pasar, di tempat yang selama ini kosong, ada seorang pemuda dengan gerobak soto sederhana yang baru datang. Pemuda itu tampak tenang, menyapa orang-orang dengan sopan, bahkan memberi semangkuk soto gratis untuk seorang pemulung tua. Sikap itu, terlalu damai untuk ukuran pasar Karawang yang keras, membuat Beben merasa terganggu. Siapa tuh anak baru, gaya-gayaan ngasih makan gratis? Besok gue samperin, gumamnya. Langit Karawang mulai memanas, dan begitu pula dada Beben. Baginya, setiap orang baru di pasar ini harus tahu siapa penguasanya. Ia tak tahu bahwa pemuda tenang itu bukan sembarang pedagang. Ia bukan sekadar penjual soto. Di balik senyumnya, tersimpan kekuatan tua yang sudah lama tertidur, kekuatan yang bisa membakar tubuh dengan satu hentakan tangan. Tapi bagi Beben, belum ada tanda bahaya. Baginya, esok hanya akan jadi hari biasa untuk memalak mangsa baru. Namun pasar Karawang tidak akan pernah sama lagi setelah esok pagi tiba. Pagi berikutnya, aroma kaldu soto merebak di sudut pasar yang biasanya hanya dihiasi bau amis dan bau keringat. Gerobak sederhana bercat hijau kusam itu berdiri di pojokan, tepat di sebelah tumpukan karung beras. Di balik gerobak itu, Reza, pemuda berusia akhir 20-an, menyiapkan mangkuk demi mangkuk soto ayam yang hangat, lengkap dengan koya, sambal, dan irisan jeruk nipis. Tangannya cekatan, tapi wajahnya tetap tenang. Matanya teduh, penuh kesabaran, seolah tak terusik oleh hiruk-pikuk pasar. Dan reputasi mengerikan sang preman yang tengah mengarah padanya. Orang-orang mulai berdatangan. Mulanya hanya beberapa pemulung dan tukang becak. Tapi begitu mereka mencicipi sotonya, bisik-bisik cepat menyebar. "Ini soto apaan? Kaldu segar banget, nggak kayak yang biasa," kata seorang kuli angkut. Dalam waktu 2 jam, antrean kecil mulai terbentuk. Reza tak pernah menyebutkan harga pasti. Bayar seikhlasnya, katanya setiap kali orang membayar. Sikap ini membuat para pedagang lama menatap dengan rasa heran, sekaligus khawatir. Pasar ini bukan tempat untuk orang baik, apalagi naif. Mereka tahu, sikap seperti itu hanya akan menarik perhatian orang yang paling salah, Beben Ganas. Dan benar saja, dari kejauhan, langkah Beben mulai terdengar. Ia datang dengan 2 anak buahnya, Bowo dan Jabrik,
wajah keduanya penuh luka lama dan keganasan yang diwariskan dari banyak perkelahian. Beben menghentikan langkahnya tepat di depan gerobak Reza. Tanpa bicara, ia menjatuhkan satu bungkus rokok di meja kayu dan berkata dingin, "Ini lapak baru, berarti harus setor. 500.000 per hari, atau bisa lebih mahal kalau kamu banyak tanya." Reza hanya memandangi Beben dengan tenang. Ia mengambil mangkuk soto dan meletakkannya di depan si preman. "Silakan, Mas, makan dulu, nanti baru kita ngobrol," ucapnya lembut. Beben tertegun sejenak, jarang ada yang berani menjawab kalem seperti itu. Bowo sudah mengepalkan tinju, tapi Beben menahannya dengan isyarat tangan. Ia duduk, mengambil sendok, dan mulai makan. Sotonya hangat, lembut, dan entah kenapa, membuat dadanya sesaat terasa ringan. Tapi setelah habis, senyumnya hilang. "Enak sih, tapi itu nggak cukup buat ganti uang keamanan," katanya sambil mengelap mulut dengan punggung tangan. "Besok, setorannya harus masuk. Atau gerobakmu bisa aku titipin ke tukang loak." Ia menendang kaki gerobak pelan, lalu berdiri sambil tertawa. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan menunduk, pura-pura sibuk. Tapi satu hal mengganjal di hati mereka, kenapa Reza tidak tampak takut sedikit pun. Setelah Beben dan anak buahnya pergi, Reza hanya duduk diam. Ia menatap sisa mangkuk kosong dan menarik napas panjang. Dalam hatinya, ada getaran yang nyaris meledak, tapi ia menahannya. Suara kakeknya kembali menggema dalam ingatan, "Kekuatan sejati bukan di tanganmu, tapi di sabarmu. Tapi kalau dunia memaksamu untuk membangunkannya, jangan ragu." Mata Reza sedikit berkaca, bukan karena takut, tapi karena ia tahu jalan damai telah ditutup. Ia tak ingin pasar ini menjadi ladang api. Tapi jika harus, maka ajian Brajamusti yang diwarisi dari leluhurnya akan kembali mengguncang tanah. Untuk saat ini, ia masih menahan diri. Tapi gerobak itu, dan ketenangan yang ia coba ciptakan, sedang diuji oleh orang yang tak tahu bahwa badai bisa muncul dari mangkuk soto sederhana. Dan badai itu, sudah mulai mengalir dari telapak tangan Reza yang bergetar pelan di balik gerobaknya. Pagi kembali menyapa pasar Cikampek, namun tak seperti kemarin, kali ini langit terasa lebih gelap. Awan mendung menggantung rendah, seolah mencerminkan perasaan resah yang mulai merambat di antara para pedagang. Gerobak soto Reza berdiri kokoh seperti biasa, aroma kaldunya tetap hangat dan mengundang, namun wajah sang pemilik tampak lebih tenang dari biasanya, terlalu tenang, hingga seolah menyembunyikan sesuatu di balik tatapannya yang teduh. Tepat pukul 8, langkah berat itu terdengar lagi. Beben datang dengan 6 anak buah kali ini. Bajunya dibuka, hanya mengenakan singlet dan celana sobek, menampakkan tubuh penuh tato dan luka lama. Wajahnya menegang, bukan karena lapar, tapi karena harga dirinya kemarin seolah digores oleh ketenangan seorang pemuda penjual soto. "Anak baru ini perlu diajarin cara main di sini," katanya dingin pada Jabrik, yang tertawa sambil memutar rantai di tangannya. Reza tetap berdiri di belakang gerobaknya, menyambut dengan anggukan. Ia sudah tahu hari ini takkan sesederhana kemarin. Beben berjalan pelan, lalu menghantamkan botol bekas kecap ke atas meja kayu gerobak Reza. "Gue bilang setor, bukan senyum-senyum kayak anak pramuka," bentaknya. Suara botol pecah menarik perhatian seluruh pasar. Orang-orang mulai berkerumun dari kejauhan, diam-diam, berharap tak terlihat. Reza menunduk, menghela napas dalam. Dari bawah meja, ia mengeluarkan amplop berisi uang. "Ini semua yang saya punya hari ini. Uangnya belum banyak, saya baru mulai jualan," ucapnya pelan, menyerahkan amplop itu dengan 2 tangan. Beben langsung merampasnya, membukanya dan menghitung cepat. 300.000, "Ini buat beli nasi bungkus juga kurang, goblok," teriaknya sambil melempar uang itu ke wajah Reza. Uang berserakan di tanah, sebagian tercebur ke kuah yang tumpah. Bowo melangkah maju, meraih panci besar dari gerobak dan melemparkannya ke jalan. "Biar kapok, besok jangan jualan kalau nggak bisa setor penuh," katanya sambil menendang baskom mangkuk. Reza hanya berdiri, tak bergerak. Mata pedagang-pedagang sekitar mulai memanas. Mereka sudah sering melihat kejadian seperti ini, tapi kali ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, karena Reza tak memelas, tak menangis, dan tak juga marah. Ia diam, tapi diamnya terasa mengancam. Setelah menghancurkan separuh gerobak, Beben meludah di tanah dan melangkah pergi sambil tertawa. "Besok gue mau makan soto gratis lagi. Tapi kali ini,
jangan pakai gaya sok dermawan lo itu, katanya sambil menepuk-nepuk pundak Reza keras. Reza menatap kepergian mereka tanpa suara. Ia memungut uang dari tanah satu persatu, lalu membersihkannya perlahan. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang mulai bangkit dalam dirinya. Saat malam tiba, Reza duduk bersila di dalam kontrakan kecilnya. Tangannya bersedekap di dada, dan matanya terpejam. Dalam keheningan itu, suara kakeknya kembali hadir di benaknya, "Jika sabarmu sudah disobek, maka biarkan petir yang menjawab. Tapi jangan sampai kamu jadi makhluk serupa mereka." Tubuh Reza mulai memanas perlahan, dan di telapak tangannya, hawa hangat mulai berdenyut. Brajamusti mulai menggeliat. Pasar belum tahu bahwa saat langit Karawang benar-benar gelap nanti, akan ada kilat yang tak berasal dari langit. Malam di kontrakan Reza terasa lengang. Lampu minyak kecil di pojokan hanya berkelap-kelip, memantulkan bayangan tubuhnya yang bersila di lantai. Di hadapannya, tersimpan sebilah keris tua bersarung kain lurik. Keris itu peninggalan sang kakek, satu-satunya keluarga yang ia kenal sejak kecil. Di depan keris itu pula, setiap malam, Reza bersujud dengan tenang, membaca doa-doa dan mantra-mantra kuno yang telah diturunkan turun-temurun oleh para leluhur Banyumas. Kakeknya, almarhum Kiranu Jagat, adalah seorang jawara sepuh yang hidup menyepi di lereng Gunung Slamet. Dulu, saat Reza masih kecil dan suka menangis karena diejek atau diganggu anak-anak desa, Kiranu tak pernah menyuruhnya membalas. Sebaliknya, kakek itu hanya mengusap kepala cucunya sambil berkata, "Ilmu paling tinggi bukan yang bisa menjatuhkan musuh, tapi yang bisa menahan amarah ketika kau mampu menghancurkan." Reza kecil tidak mengerti, tapi kalimat itu tertanam dalam hatinya seperti pahatan di batu. Namun, semuanya berubah ketika sekelompok begal mendatangi rumah mereka suatu malam. Kiranu yang renta sempat meminta mereka pergi secara baik-baik. Tapi para begal itu tertawa, menyangka lelaki tua itu hanya dukun kampung. Mereka mulai merampok dan mengancam nyawa Reza. Saat itulah, untuk pertama kalinya Reza menyaksikan kekuatan ajian Brajamusti. Dengan satu hentakan tangan dan satu teriakan mantra, langit yang semula gelap tersambar petir, dan para begal terkapar dengan tubuh menghitam. Reza menyaksikan semuanya dari balik pintu dengan mata melebar dan hati membara. Setelah kejadian itu, Kiranu tahu waktunya hampir habis. Ia mulai menurunkan ajian itu secara perlahan, dari cara menarik napas, mengolah tenaga dalam, hingga menguasai getaran tanah dan langit. Ajian Brajamusti bukan hanya pukulan petir, tapi juga ilmu batin yang menyatu dengan kesabaran, keteguhan, dan ketulusan. Kiranu berpesan, kalau kau menggunakannya untuk kesombongan atau dendam, tubuhmu akan terbakar dari dalam. Tapi jika digunakan untuk kebenaran, bahkan langit akan mendukungmu. Saat Kiranu meninggal, Reza memutuskan untuk tidak tinggal di desa. Ia ingin hidup sebagai orang biasa, mengabdi lewat soto yang dulu selalu ia masak bersama sang kakek. Tapi ia juga tahu, dunia luar jauh lebih kejam dari lereng gunung. Dan hari ini, setelah bertahun-tahun hidup dalam ketenangan, luka lama mulai berdarah lagi. Beben ganas, dengan brutalnya, telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Reza membuka bajunya perlahan. Di dadanya terdapat bekas tapak tangan Kiranu yang membara saat proses pewarisan ajian dulu. Tanda itu kini kembali bersinar samar, pertanda kekuatan dalam dirinya mulai bergerak. Ia meraih keris tua itu dan memeluknya seperti memeluk tubuh kakek yang telah tiada. Dalam bisikannya, ia berkata lirih, "Maafkan aku, Kek. Mungkin waktunya sudah datang. Mungkin aku harus menggenggam petir itu lagi." Di luar kontrakan, angin berdesir kencang. Langit yang semula tenang mulai menggumpal mendung. Para pedagang yang melewati malam itu tak tahu bahwa badai akan segera tiba. Mereka hanya tahu, esok akan ada gerobak soto yang kembali buka seperti biasa. Tapi mereka tidak tahu bahwa dari dalam gerobak itu, ada petir yang sedang menunggu alasan untuk menyambar. Fajar menyingsing dengan langit yang belum juga membuka wajah cerahnya. Pasar Cikampek diselimuti kabut tipis, dan hawa sejuk tak mampu menenangkan rasa resah yang menyelinap di hati para pedagang. Gerobak soto Reza kembali berdiri seperti biasa, walau semalam sebagian kayunya telah dihancurkan oleh anak buah Beben. Reza memperbaikinya diam-diam, tanpa keluhan, tanpa marah. Ia kembali melayani orang-orang dengan senyum, tapi mata pedagang sekitar melihat ada yang berbeda. Di balik senyumnya, ada bara yang tertahan. Beben, yang biasanya datang siang,
pagi itu sudah muncul lebih cepat. Kali ini tanpa banyak bicara, ia langsung mengambil 2 mangkuk soto, duduk, dan makan bersama Bowo. Setelah selesai, ia meletakkan sendok sembarangan lalu menatap Reza tajam. "Jangan lupa, besok saya dan anak-anak makan gratis lagi. Kalau rasanya menurun, jangan salahin kaki lo pincang," katanya. Reza hanya menunduk, menjawab dengan suara lirih, "Baik." Tapi saat Beben berbalik, sejurus tatapan Reza mengikutinya dengan tajam, bagai panah petir yang belum dilepaskan. Hari-hari selanjutnya, Beben dan anak buahnya datang hampir tiap pagi, makan tanpa bayar, menendang gerobak, mencampakkan mangkuk, bahkan menghina Reza di depan pembeli. Beberapa kali Reza dipukul di bahu, ditendang kakinya sambil tertawa. "Kamu kuat juga, iya. Biasanya orang-orang udah kabur dari pasar ini," cibir Bowo. Tapi Reza tetap di tempatnya, tak sekalipun mengeluh, bahkan tak pernah meninggikan suara. Ia hanya diam, dan diam itu, entah mengapa, justru membuat para preman itu makin panas. Pada hari kelima, saat seorang ibu penjual sayur tua menolak memberikan setoran tambahan ke Beben, ia dipukul dengan gagang golok hingga terjerembab ke tumpukan tomat. Darah mengalir dari pelipisnya, dan para pedagang hanya bisa menatap tanpa daya. Reza yang sedang mencuci mangkuk di ember, melihat kejadian itu dari kejauhan. Matanya bergetar, tubuhnya sempat ingin berdiri, tapi ia menahan napas panjang, mengepalkan tangan di dalam air. Petir di dadanya mulai berdesir, namun ia masih menahan. Namun, pada malam harinya, Reza duduk di depan kontrakannya sambil menatap langit yang berkilat tanpa suara. Hujan belum turun, tapi ia tahu, langit sedang berbicara. Ia membuka bungkusan kain berisi keris peninggalan kakeknya, lalu menaruhnya di pangkuan. "Kek, pasar ini tak bisa dibiarkan jadi tempat iblis berpesta. Tapi apakah saatnya sudah tiba?" bisiknya. Petir menyambar di kejauhan, seolah menjawab. Esoknya, pasar terasa hening. Gerobak Reza seperti biasa mengepul aroma kaldu. Namun pagi itu, matanya tidak lagi teduh. Ia menyapa orang-orang seperti biasa, tapi suaranya lebih dalam. Langkahnya lebih tenang, namun penuh ketegasan. Orang-orang mulai berbisik pelan di antara suapan soto, "Si Reza ini, bukan orang biasa, ya." Dan di antara hiruk-pikuk pasar, seorang pria tua berjubah coklat lusuh memperhatikan Reza dari kejauhan, bersembunyi di balik tumpukan karung. Ia mengangguk pelan, lalu bergumam, "Ajian Brajamusti telah bangkit lagi, dan Karawang akan berguncang." Hari itu, langit Karawang benar-benar muram. Awan hitam menggantung rendah, seperti menandai sesuatu yang buruk akan segera pecah. Pasar Cikampek berjalan seperti biasa, namun gerak para pedagang tampak gugup. Mereka bicara dalam bisik-bisik, menoleh ke segala arah. Beberapa sudah mulai mendengar kabar dari mulut ke mulut, Reza itu bukan orang biasa. Katanya dulu kakeknya bisa manggil petir. Meski belum ada yang berani mengatakannya langsung, ketegangan terasa menumpuk seperti uap dalam panci yang nyaris meledak. Reza tetap membuka gerobaknya seperti biasa. Tapi tak seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu ia mengenakan ikat kepala hitam yang sudah lama ia simpan di bawah gerobak. Lambang kuno berbentuk kilat terjahit samar di tengah kain itu, lambang perguruan kakeknya. Matanya tidak lagi teduh, ada api yang membara di balik tatapan dinginnya. Tangan kirinya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena energi dalam tubuhnya mulai sulit dibendung. Ajian Brajamusti tak pernah tertidur lama, dan kini, setelah bertahun-tahun, ia merasa kekuatan itu mengalir bebas seperti arus deras yang siap menghantam. Saat jam 8 tiba, Beben datang lagi. Tapi kali ini bukan hanya dengan anak buahnya. Ia membawa 4 preman tambahan, wajah-wajah baru dari luar pasar, lengkap dengan rantai, pentungan, dan tatapan haus kekuasaan. Katanya ada penjual soto yang keras kepala di sini, ujar salah satu dari mereka sambil tertawa. Beben hanya menunjuk ke arah gerobak Reza dengan dagu. "Hari ini kita ajarin dia caranya tunduk." Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung menyerbu gerobak Reza. 2 orang menendang ember air bersih, satu lagi memukul tiang gerobak dengan pentungan. Mangkuk-mangkuk berjatuhan, kuas soto tumpah, dan pembeli-pembeli lari berhamburan. Reza hanya berdiri di tengah semuanya, diam. Tapi diamnya kali ini berbeda. Udara di sekitarnya mulai terasa hangat, bahkan panas. Beben yang melihatnya sempat menahan langkah. "Kenapa gue ngerasa aneh ya?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari balik tumpukan sayur.
Seorang anak kecil, penjual plastik keliling, tersungkur, pipinya berdarah, terkena lemparan sendok dari salah satu preman. Darah itu jatuh ke tanah, bercampur kuah soto. Reza melihatnya, dan di detik itu juga, titik sabarnya hancur. Ia berjalan pelan ke arah anak itu, mengangkatnya, lalu memeluknya erat. Ia menatap darah di tangan, lalu menatap para preman satu persatu. "Cukup," ucapnya lirih, namun bergema seperti guntur. Langit mendadak gelap, angin menderu, pasar terdiam, suara burung pun hilang, udara berubah seperti sebelum badai datang. Salah, satu preman maju, hendak menendang Reza. Tapi sebelum kaki itu sampai, tangan kanan Reza terangkat, dan satu hentakan telapak tangannya memicu semburan energi panas yang meledak ke depan. Preman itu terpental sejauh 3 meter dan berguling di tanah, tubuhnya mengepul asap seperti habis tersambar petir. Orang-orang berteriak, Beben melangkah mundur, jantungnya berdetak liar. Itu bukan pukulan biasa, itu bukan manusia biasa. Dan di tengah pasar yang mulai kacau itu, Reza berdiri tegak. Matanya menyala, nafasnya berat, dan dunia seolah bersiap menyaksikan kebangkitan Brajamusti. Asap masih mengepul dari tubuh preman yang terlempar tadi. Bau gosong menyebar samar di udara, menyatu dengan aroma kuah soto yang tersisa di gerobak Reza. Orang-orang di pasar terpaku, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Reza, pemuda tenang yang selama ini hanya tersenyum, telah berubah menjadi sosok yang membuat udara seolah berhenti bergerak. Beben, untuk pertama kalinya, tidak bersuara. Ia menatap Reza dengan campuran bingung dan takut, rasa yang belum pernah ia rasakan dalam 10 tahun menguasai pasar ini. "Lo, siapa lo sebenarnya?" tanya Jabrik dengan suara gemetar. Tapi Reza tak menjawab, ia hanya menatap lurus ke depan, menurunkan kedua tangannya perlahan, dan melangkah maju. Setiap langkahnya seperti menghentakkan bumi. Dari telapak tangannya, hawa panas masih mengalir, dan tubuhnya tampak dilingkupi aura samar, seolah-olah kilat kecil menyambar di sekitar pundaknya, membentuk pola-pola tak kasat mata. Preman kedua menyerang, mengayunkan rantai ke arah kepala Reza. Namun sebelum rantai itu menyentuh kulitnya, tangan kiri Reza bergerak cepat, menahan serangan itu dan menggenggam rantai dengan satu tangan. Rantai itu langsung berubah hangus, meleleh di tangan Reza. Suara mendesis terdengar, dan si preman menjerit, menjatuhkan rantai, lalu jatuh terduduk sambil menggigil. Tangannya seperti terbakar dari dalam. Beben mulai panik. "Serang rame-rame," teriaknya. 4 preman menyerbu sekaligus. Tapi Reza kini bukan lagi Reza yang menahan. Ia bergerak seperti badai, setiap langkah diikuti ledakan petir kecil, dan setiap tebasan tangan membawa hawa panas yang menyengat. Satu dihantam ke dada, terlempar ke tumpukan karung. Satu lagi dihantam di pundak, tulangnya patah seketika. 2 sisanya kabur sebelum sempat menyentuh kulit Reza. Dalam hitungan detik, hanya Beben yang masih berdiri di depan gerobak itu. Reza mendekat perlahan. "Cukup," katanya, suaranya berat seperti petir yang tertahan. Tapi Beben, meski tubuhnya gemetar, masih mencoba menjaga gengsi. Ia meraih pentungan besi panjangnya, lalu berteriak, "Gue gak takut. Gue pernah diludahin dukun, gue gak bisa mati, ngerti? Lo pikir lo siapa?" Reza berhenti 2 langkah di depannya. Ia menatap Beben dengan mata menyala, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Langit tiba-tiba bergemuruh, petir menyambar di kejauhan, dan saat telapak tangan Reza mengarah ke tanah, kilatan cahaya menyambar dari langit, mendarat tepat di samping kaki Beben. Tanah meledak, debu mengepul, dan Beben terlempar ke belakang, jatuh berlutut dengan wajah pucat. Ia mendongak dengan mata membelalak. Tak ada keraguan lagi, ini bukan manusia biasa. Pasar terdiam, tak seorang pun berani bicara. Hanya angin yang bersuara, menderu seperti menyambut kembalinya kekuatan lama yang bangkit dari tubuh seorang penjual soto. Reza berdiri di tengah reruntuhan kecil, dengan sisa mangkuk pecah dan air kuah yang mengalir pelan di kaki. Ia menatap ke langit, lalu menunduk pelan. "Aku sudah memberimu waktu, Beben, tapi kau memilih membangunkan petir yang tertidur." Malam itu, Beben terduduk di pojokan rumah petak miliknya, napasnya masih tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara Karawang begitu dingin sejak sore. Matanya kosong menatap lantai semen retak, mengingat kembali kilatan petir yang jatuh hanya sejengkal dari kakinya pagi tadi. Suara Reza masih terngiang di telinganya, seolah bukan keluar dari mulut manusia, tapi dari langit itu sendiri.
Untuk pertama kalinya, Beben, preman yang ditakuti, dijuluki macan pasar, merasakan ketakutan sejati. Bukan dari polisi, bukan dari geng lawan, tapi dari seorang pemuda yang tidak berteriak, hanya mengangkat tangan. Di luar, suara motor dan tawa anak buahnya tak lagi terdengar. Sejak insiden itu, mereka memilih tak muncul. Mereka takut, bahkan Jabrik dan Bowo tak lagi menjawab panggilan telepon. Semua memilih bungkam, menghilang ke tempat yang lebih aman. Nama Reza sudah beredar di kalangan preman Karawang sebagai penjual soto petir. Dan pasar Cikampek kini mulai berubah, lebih tenang, lebih damai. Tapi bagi Beben, itu berarti satu hal, kekuasaannya runtuh. Dalam keputusasaan, Beben menyalakan motor bututnya dan melaju menuju sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Sanggabuana. Ia menempuh jalan tanah yang gelap dan berliku, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah panggung tua yang diselimuti ilalang dan asap kemenyan. Di dalamnya tinggal Ki Sabroto, dukun tua pemilik ajian hitam bala sengkala, ilmu kejam yang diyakini bisa melipat gandakan kekuatan, tapi memakan jiwa pemiliknya secara perlahan. Beben duduk bersimpuh di hadapan Ki Sabroto. Suaranya gemetar saat ia berkata, "Aku dihina, dipermalukan di pasar. Aku butuh kekuatan, aku ingin menghancurkannya, Ki. Siapapun dia." Ki Sabroto menatapnya lama, matanya redup seperti abu, lalu berkata dengan suara serak, "Kau tak berhadapan dengan manusia biasa, Beben. Kau berhadapan dengan pewaris petir. Ia pemilik ajian Brajamusti, ajian langka dari tanah selatan, warisan para jawara suci." Menantangnya, artinya menantang langit. Namun Beben tak peduli. Amarah dan gengsi lebih kuat dari logika. "Aku tidak peduli. Aku sudah hidup di neraka sejak kecil. Kalau aku harus terbakar untuk menang, aku rela," teriaknya. Ki Sabroto tersenyum samar, lalu berdiri dan membuka sehelai kain hitam dari rak tua. Di dalamnya terdapat batu kecil berwarna merah darah. "Kalau begitu, kau harus siap menanggung akibatnya. Ajian bala sengkala ini tidak mengenal ampun. Sekali kau menyatu dengannya, kau bukan manusia, kau jadi perpanjangan tangan kematian." Dengan ritual darah dan mantra terlarang, Beben menerima ajian itu malam itu juga. Tubuhnya menggeliat, matanya membelalak, dan ia menjerit hingga suaranya menghilang. Urat-urat di tangannya membiru, kulitnya menghitam seperti arang terbakar, dan dari dadanya muncul simbol segitiga terbalik yang menyala merah. Ia pingsan selama 3 jam, dan ketika bangun, tubuhnya sudah tidak sama. Ototnya mengeras seperti baja, matanya memerah, dan tangannya mampu menghancurkan batu dengan sekali kepal. Ki Sabroto memandangi perubahan itu dengan sorot kelam. "Dengan kekuatan ini, kau mungkin bisa menyaingi Brajamusti," katanya. "Tapi ingat, Beben, kematian akan selalu menagih utangnya." Beben hanya tersenyum miring, tubuhnya bergetar seperti menahan amarah. Ia bangkit, mengencangkan sabuk, lalu berkata lirih, "Reza, tunggu. Kali ini, bukan aku yang akan berlutut." Di kejauhan, guntur kembali terdengar. Tapi bukan dari langit. Guntur itu datang dari 2 kutub yang mulai bangkit, dari petir yang menyatu dengan langit, dan dari kegelapan yang merayap dari tanah. Dan Karawang akan segera menjadi medan tempur dari 2 ajian paling berbahaya di tanah Jawa. Fajar belum merekah, namun pasar Cikampek sudah diguncang bisik-bisik tak biasa. Para pedagang yang biasa datang lebih awal hari itu memilih menunda. Mereka mendengar kabar lewat warung kopi, bahwa Beben ganas akan kembali, dan kali ini tidak seperti sebelumnya. "Dia ke gunung semalam, nyari dukun," bisik seorang pemuda pengangkut sayur. Katanya sekarang matanya merah, suaranya berat kayak logam. Reza tiba lebih pagi dari biasanya. Ia menyusun mangkuk dengan rapi, merebus kaldu dengan tenang, seolah badai tak sedang menunggunya di ujung lorong pasar. Namun wajahnya tidak tenang. Dalam dadanya, ajian Brajamusti bergetar, merespon hawa asing yang mulai mengotori udara pagi. Ia tahu Beben akan kembali. Tapi yang ia rasakan sekarang, bukan Beben yang sama. Dan benar saja, tepat saat matahari mulai muncul di balik bangunan pasar, derap langkah terdengar berat dan bergema. Beben muncul dari balik bayangan, mengenakan jaket kulit gelap, matanya menyala merah samar, dan urat-urat di lehernya menonjol seperti tali baja. Setiap langkahnya meninggalkan bekas retak kecil di lantai semen. Orang-orang menyibak jalan, sebagian menunduk, sebagian lari. Aura hitam mengelilinginya, menebar hawa kematian. Tanpa banyak kata, Beben berdiri di depan gerobak Reza.
Ia menatap Reza dengan tatapan asing, dingin, bukan lagi seperti manusia, tapi seperti binatang buas yang dibangkitkan dari jurang kegelapan. Hari ini, gue gak datang buat makan, suaranya berat, dalam, dan bergema. Gue datang buat ngubur lo di tempat ini. Reza tak menjawab, ia hanya menurunkan sendok dari tangannya dan berdiri tegak. Angin tiba-tiba berhenti, udara mengencang. Dari tubuh Reza, hawa panas mulai menguar perlahan. Uap tipis mengepul dari telapak tangannya. Suara petir kecil terdengar jauh di langit yang masih cerah. Dan orang-orang tahu, tabrakan dua kekuatan besar akan terjadi di tengah pasar yang biasa mereka gunakan untuk menjual tempe dan cabai rawit. Beben maju duluan, ia mengayunkan tinjunya, dan dari gerakan itu, semburan energi gelap melesat ke arah Reza, menghancurkan bagian depan gerobak. Namun sebelum debu menyebar, Reza sudah menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Beben dan menghantamkan telapak tangan bersinar ke punggung lawannya. Dentuman keras terdengar, Beben terdorong 2 meter ke depan, namun saat berbalik, ia hanya tertawa, tubuhnya tak lecet sedikitpun. Brajamusti, iya, gumam Beben, gue gak takut lagi sama petir, karena sekarang gue jadi badai. Ia mengepalkan tangan dan dari tanah muncul retakan memanjang, menyebar ke arah Reza. Reza menatapnya dengan tenang, tapi dalam hatinya ia tahu, ajian ini bukan sembarangan. Bala sengkala telah menyatu dengan tubuh Beben. Dan pertarungan ini, bukan hanya soal dendam. Ini adalah soal menjaga agar kegelapan tidak menelan seluruh pasar Karawang. Debu belum sempat hilang dari udara ketika Beben kembali maju dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya kini bergerak seperti bayangan gelap yang sulit ditangkap mata biasa. Ia mengayunkan pukulan ke dada Reza, dan benturan itu menciptakan dentuman keras yang membuat genteng-genteng pasar bergoyang. Reza terpental 5 meter ke belakang, menghantam dinding lapak sayur. Para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan menjerit, beberapa lari terbirit-birit. Yang lain hanya bisa menunduk, tak kuasa memalingkan pandangan dari duel dahsyat itu. Namun dari reruntuhan dinding, Reza perlahan bangkit. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi matanya justru semakin tajam. Ia menyeka darah itu dengan punggung tangan lalu menarik napas panjang. Telapak tangannya terbuka, dan cahaya kekuningan mulai membungkus lengan hingga ke bahu. Suara petir menyambar, tapi bukan dari langit, dari tubuhnya sendiri. Ajian Brajamusti kini terbangun sepenuhnya. Reza menghentakkan kaki ke tanah, menciptakan gelombang panas yang memecah lantai pasar. Ia melesat seperti kilat, menghantam Beben dengan pukulan beruntun yang membuat tubuh preman itu terdorong, menabrak lapak demi lapak. Satu palakan menghancurkan tiang kayu, satu lagi menghantam bahu kanan Beben hingga retak terdengar jelas, tapi Beben tertawa keras seperti orang kerasukan. Sakit, gak ada rasa, tubuh gue udah bukan daging biasa, Reza. Lo pikir bisa patahin bala sengkala? Tangan Beben menghitam total, dan ia menghantam tanah dengan kedua telapak. Dari bawah, akar-akar energi gelap muncul dan menjalar ke arah Reza. Tanah terbelah, uap hitam menyeruak. Reza terpaku sepersekian detik sebelum menjejakkan kaki dan meloncat tinggi, menghindari serangan dari bawah. Di udara, ia merapal mantra dengan cepat, tangan kirinya membentuk simbol petir kuno, lalu mengarahkannya ke tanah. Petir Raga Dahana, petir menyambar dari langit, kali ini benar-benar dari langit. Cahaya menyilaukan menghantam pasar, memecah suara jerit dan gemuruh secara bersamaan. Tubuh Beben tersambar dan terdorong ke belakang, tubuhnya berasap, namun tak juga tumbang. Dari balik asap, ia bangkit perlahan, matanya kini merah menyala, senyumnya liar. Lo hampir bikin jantung gue copot, tapi gue belum selesai. Pasar kini porak-poranda, sebagian lapak hancur, gerobak-gerobak terbalik, atap-atap berlubang. Tapi tak satu pun warga pasar yang pergi jauh. Mereka bersembunyi di balik karung, di bawah meja, di dalam warung, menyaksikan dengan gemetar. Ini bukan lagi soal uang lapak, ini udah perang ilmu, kata seorang pedagang telur dengan suara bergetar. Di tengah reruntuhan itu, Reza berdiri dengan napas berat. Keringat dan darah menyatu di wajahnya. Tapi ia belum menyerah. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Dan jika ia jatuh, pasar ini akan menjadi milik kegelapan. Sementara itu, dari sudut pasar, pria tua berjubah coklat, yang selama ini hanya mengamati, mulai melangkah maju. Matanya mengarah ke medan pertempuran, dan bibirnya mulai membaca doa kuno. Ia tahu,
duel ini akan menuntut tumbal. Di tengah kehancuran pasar Cikampek, debu masih mengepul dari bekas sambaran petir. Reza berdiri terpaku, tubuhnya sudah mulai melemah, sementara Beben justru makin menggila, seperti haus darah. Luka bakar di tubuh Beben seolah bukan luka, melainkan bahan bakar yang justru menyalakan kekuatan ajian hitamnya. Gue bisa hancur 1000 kali, Reza, tapi gue bakal bangkit 1001 kali. Teriaknya dengan suara serak, menyeringai lebar, tubuhnya menggembung oleh energi balas sengkala yang semakin tak terkendali. Namun sebelum Beben sempat melangkah lagi, suara berat dan dalam menggema dari sisi pasar. Cukup, ajian hitammu sudah melampaui batas. Semua menoleh. Di sana berdiri sosok tua berjubah coklat yang sejak awal hanya mengamati. Langkahnya lambat, namun setiap langkahnya menggetarkan tanah, dan angin yang tadinya berhembus liar tiba-tiba menjadi tenang. Ia mendekat ke tengah pertempuran, lalu menatap Reza dan Beben bergantian dengan sorot tajam penuh wibawa. "Siapa lo? Jangan ikut campur kalau gak mau mampus," bentak Beben sambil mengangkat tangan hitamnya. Tapi pria tua itu hanya mengangkat telapak tangan kanannya pelan. Sekejap, Beben terpental mundur 3 langkah tanpa disentuh. Matanya membelalak. "Gak mungkin, tenaga gue dipatahkan." Ia menggertakkan gigi, untuk pertama kalinya menunjukkan kebingungan. Reza memicingkan mata, mencoba mengenali sosok itu di balik kerudung lusuh. Tapi saat angin mengangkat ujung jubahnya, Reza melihat bekas luka panjang di leher dan tanda kilat kecil di dada pria itu. "Eyang Wira," gumam Reza tak percaya. Sosok itu mengangguk. "Benar, Reza, aku murid terakhir dari Kiranu Jagat, sekaligus penjaga terakhir warisan Brajamusti. Dan aku datang bukan hanya untukmu, tapi untuk mengakhiri ajian terkutuk itu," katanya sambil menatap Beben dengan sorot mendalam. Eyang Wira lalu menatap Reza. "Ilmu Brajamusti tidak bisa dilawan dengan kekuatan semata. Harus dengan kejernihan jiwa. Kau hampir terjebak dalam kemarahan, Reza, dan itu yang ditunggu balas sengkala. Jika kau terlalu hanyut dalam dendam, maka tubuhmu pun akan hangus oleh ajianmu sendiri." Reza menggertakkan gigi. Ia tahu, apa yang dikatakan Eyang Wira benar. Tadi ia mulai membiarkan amarah mengambil alih. Dan itu hampir membinasakan kesadarannya. "Biarkan aku bantu," ujar Eyang Wira. Ia berdiri di belakang Reza, menekan punggung cucu muridnya itu dengan telapak tangan kanan. Aliran energi kuno berpindah, menyatu dengan tubuh Reza yang sudah nyaris kehabisan tenaga. Aura emas Brajamusti kini kembali menyala terang, tapi lebih jernih, lebih tenang. Bukan lagi seperti badai, tapi seperti matahari yang tegak di tengah langit. Sementara itu, tubuh Beben mulai berubah. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Ajian balas sengkala yang ia paksa kendalikan mulai memberontak. Ia meraung, tubuhnya membengkak dan menghitam, seperti makhluk lain yang hendak keluar dari balik kulitnya. "Kalau begitu, kita semua mati saja sekalian," raungnya, dan dalam sekejap, medan tempur berubah menjadi pusaran kekuatan kegelapan dan cahaya, dan di tengahnya, 2 kekuatan sakti siap mengadu nasib mereka untuk menentukan takdir pasar Karawang. Langit Karawang mendadak gelap, bukan karena awan hujan, melainkan karena benturan 2 ajian besar yang mulai mengguncang jagat halus. Dari tubuh Beben, aura hitam kental meluap bagaikan asap dari neraka. Bola matanya berubah sepenuhnya merah darah, urat-urat hitam menjalar ke seluruh wajah. Suara-suara aneh terdengar dari mulutnya, suara-suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Balas sengkala sepenuhnya telah menguasai tubuh Beben, dan kini ia bukan lagi sekadar preman pasar, ia telah menjelma makhluk pemangsa cahaya. Sementara itu, Reza berdiri tegak dengan napas bergetar, tubuhnya mulai bersinar seperti logam dipanaskan. Aura ajian Brajamusti menyelimuti sekujur tubuhnya, berubah menjadi pancaran kilat keemasan. Di belakangnya, Eyang Wira masih menyatukan tenaganya, mengalirkan inti ajian yang pernah diwariskan langsung oleh Kiranu Jagat. "Reza," ujar Eyang pelan, "dalam pertarungan ini, tubuhmu hanya wadah. Tapi jiwamulah yang menentukan. Jangan biarkan amarahmu mengambil kendali. Tenang, dan dengarkan suara langit." Beben meraung dan melompat tinggi, menghantam ke arah Reza dengan 2 tangan menyala hitam. Serangan itu bukan hanya menghancurkan lapisan tanah, tapi juga merobek udara. Reza menghindar dengan gerakan ringan, lalu memusatkan tenaga di kedua telapak tangan. Saat Beben datang sekali lagi, Reza menghentakkan 2 tangannya ke dada Beben dan berseru, "Guntur Jati,
petir suci. Sambaran kilat emas menyembur dari tangannya, menghantam dada Beben hingga tubuh lawannya terpental puluhan meter ke belakang, menghantam pilar pasar dan membuatnya roboh. Namun saat semua mengira Beben tumbang, tubuh itu berdiri lagi. Tapi kini, sosoknya tak sepenuhnya manusia. Kulitnya mulai menghitam seperti arang, matanya nyala bagai bara, dan suara tawa yang keluar dari tenggorokannya tak lagi terdengar seperti manusia. "Gue udah gak takut mati, karena gue udah bukan manusia," raungnya. Bala Sengkala sepenuhnya mengambil alih. Ia adalah kegelapan yang menuntut tumbal, dan Reza adalah tumbal terakhirnya. Reza mengerti, pertarungan ini bukan hanya soal fisik. Ia harus masuk ke pusat kekuatan Bala Sengkala, ke dalam jiwanya sendiri. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya diam di tengah medan perang. Tubuhnya menyatu dengan tanah, langit, dan petir. Dan dalam hitungan detik, kesadarannya menembus dimensi kasat mata, memasuki ruang gaib di mana dua ajian itu bertarung sebagai wujud murni. Di hadapannya, terlihat sosok gelap menjulang, bayangan Beben yang telah dikutuk. Di ruang jiwa itu, pertarungan jauh lebih sunyi namun lebih mematikan. Setiap niat buruk akan menciptakan retakan di pertahanan. Setiap getaran amarah akan menjadi celah kehancuran. Reza melawan bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekuatan batin, dengan doa-doa leluhur yang ia ucapkan dalam hati. Lambat laun, cahaya mulai menembus kegelapan di sekelilingnya. Sosok gelap itu berteriak, mencakar udara, tapi kekuatannya memudar oleh kejernihan hati Reza. Sementara di dunia nyata, tubuh Beben mendadak mengejang. Tangan dan kakinya bergetar hebat. Urat-urat hitamnya pecah, dan dari matanya mengalir darah kental. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya mulai rapuh, kulitnya melepuh, dan ajian hitam yang tak bisa ia kendalikan mulai memakan inangnya sendiri. Beben menatap Reza untuk terakhir kalinya dengan sorot mata bingung, antara dendam dan ketakutan, sebelum akhirnya tubuhnya roboh dan tak bergerak. Langit mendadak cerah, angin kembali berhembus pelan, warga pasar keluar perlahan dari persembunyian. Mereka menyaksikan Reza berdiri tegak di tengah reruntuhan, tubuhnya masih bercahaya samar, tapi kini perlahan memudar kembali menjadi manusia biasa. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan, dan air mata beberapa pedagang yang tahu, pasar mereka telah diselamatkan dari kegelapan. Hari-hari setelah pertarungan itu, pasar Cikampek tak pernah lagi sama. Lapak-lapak yang rusak mulai diperbaiki, namun bekas-bekas luka di tanah, dan di hati para pedagang, masih menganga. Mereka yang menyaksikan langsung, bahkan yang hanya mendengar suara dari kejauhan, tahu bahwa yang terjadi bukanlah sekadar perkelahian preman. Itu adalah pertarungan antara terang dan gelap, antara warisan leluhur dan kutukan yang haus tumbal. Banyak dari mereka kini mulai menatap Reza bukan hanya sebagai penjual soto, tapi sebagai penjaga. Namun Reza sendiri tidak merasa menang. Setiap malam, ia duduk di depan gerobaknya yang setengah hancur, memandangi langit yang tenang. Wajahnya tenang, tapi batinnya terusik. Ia teringat tatapan terakhir Beben, mata yang awalnya menyala oleh nafsu kekuasaan, namun padam oleh rasa takut. "Aku tidak ingin menjadi pembunuh," gumamnya pada Eyang Wira suatu malam. Sang guru hanya menepuk pundaknya pelan. "Kau bukan pembunuh, Reza. Kau adalah penyeimbang. Kadang cahaya harus menyambar, agar kegelapan tahu batasnya." Namun seperti semua kekuatan besar, kabar tentang pertarungan itu menyebar. Tak hanya di Karawang, tapi hingga ke pelosok Indramayu, Majalengka, bahkan Tegal. Mereka yang mengerti dunia ilmu, para pewaris ajian, pendekar yang telah menyepi, dan juga, yang paling berbahaya, para pengikut jalur hitam, mulai memasang telinga. Salah satunya adalah Ki Durna Lesmana, dukun tua dari Cilacap yang selama ini menyimpan dendam pada para pewaris ajian putih. Ia mendengar kabar tentang pemuda bernama Reza, sang pemilik Brajamusti. Di gubuk kecil yang dikelilingi tengkorak binatang, Ki Durna tertawa lirih. "Ajian Brajamusti muncul lagi, warisan dari utara. Sudah saatnya kuturunkan ajian Kalibalik, biar dunia tahu siapa yang layak memegang tahta kegelapan." Ia merapal mantra sambil melemparkan segenggam abu ke dalam kobaran api, dan dari api itu muncul bayangan Reza, berdiri dengan aura terang. "Kau akan kupatahkan sebelum tumbuh tinggi, anak muda." Sementara itu, di pasar Cikampek, warga mulai kembali hidup normal. Tapi trauma masih terasa. Beberapa anak kecil masih ketakutan saat mendengar suara guntur. Para pedagang menghindari membahas nama Beben. Reza tetap berdagang soto,
namun kini selalu ada kursi kosong di samping gerobaknya untuk Eyang Wira, yang kini tinggal bersamanya. Orang-orang mulai memanggil Reza dengan panggilan baru, Kakang Soto Petir. Namun di tengah ketenangan itu, Eyang Wira tahu, badai belum berakhir. Dalam semedinya, ia melihat pertanda, air hitam yang mengalir ke utara, membawa bau kematian. Ia menatap Reza dengan mata. Berat, kau belum selesai, Reza. Apa yang kita kalahkan kemarin, hanyalah satu cabang dari pohon gelap yang akarnya sudah menyusup ke banyak penjuru. Reza menunduk, menahan napas. Ia ingin hidup tenang, berjualan, mencintai damai. Tapi ia sadar, ilmu Brajamusti bukan sekadar warisan, ia adalah janji. Janji untuk menjaga bumi dari kegelapan. Dan janji itu, kini telah menuntut Reza untuk melangkah lagi, kali ini lebih jauh, lebih dalam, dan lebih mematikan. Pagi itu, Reza berdiri lama di depan gerobak sotonya yang tertutup. Biasanya ia sudah sibuk menyapu, menyiapkan kaldu, dan menyambut senyum para pelanggan. Tapi hari ini berbeda. Ia memegang surat kecil yang ditulis tangan Eyang Wira, berisi nama dan arah, Sendang Wuning, lereng Gunung Ciremai. Di sanalah akar Brajamusti pertama kali ditanam. Kau harus ke sana, Reza, kata Eyang malam sebelumnya, bukan untuk mencari kekuatan baru, tapi untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Sebelum musuh mengenalmu lebih dulu. Kepergian Reza membuat pasar kembali muram. Beberapa pedagang menatapnya dengan berat hati, ada yang memberi bekal, ada yang meneteskan air mata diam-diam. Jangan lama-lama ya, Kang Reza, ujar Bu Surti, penjual sayur. Pasar ini jadi aneh kalau gak ada bau soto petir. Reza hanya tersenyum tipis. Dalam dadanya, ada beban yang tak bisa ia ceritakan, bukan hanya karena kepergiannya, tapi karena firasat buruk yang sejak semalam terus mencengkeram pikirannya. Sementara itu, di tempat berbeda, di hutan gelap perbatasan Cilacap, Ki Durna Lesmana telah memulai persiapannya. Di sekelilingnya berdiri 3 pemuda berpakaian serba hitam, dengan mata merah yang tak berkedip. Mereka adalah murid-murid pilihannya, pengusung ajian Kalibalik, ilmu hitam yang mampu membalik energi lawan dan menjadikannya racun. Cari pemuda bernama Reza, ia menuju Gunung Ciremai. Jika dia sampai di Sendang Wuning, kita kehilangan kesempatan, perintah Ki Durna dengan suara seperti bisikan ular. Reza memulai perjalanan dengan hanya membawa 1 ransel kecil dan sebuah kalung pemberian Eyang Wira. Di dalamnya terdapat serpihan batu petir, bekas benturan terakhir Reza dengan Beben. Batu itu kini hangat, seolah menyimpan energi yang belum selesai. Ia menempuh jalur sunyi, menghindari jalan utama, dan memilih jalur hutan agar tak mudah terlacak. Tapi ia tahu, penciuman kekuatan hitam tak butuh mata. Di tengah perjalanan, di sebuah desa kecil di kaki gunung, Reza berhenti di warung tua. Pemiliknya, seorang pria parubaya bermata tajam, tampak mengenal kalung yang dikenakan Reza. Itu bukan kalung biasa, Nak, katanya. Kalung itu hanya dipakai oleh pewaris petir yang tak boleh jatuh dalam amarah. Kau, cucu dari Ki Sanjaya, iya. Reza terdiam, ia tak pernah tahu nama kakeknya yang asli. Tapi pria itu mengangguk pelan. Kalau begitu, kau harus hati-hati. Gunung ini tidak hanya menyimpan cahaya, tapi juga mereka yang gagal mengendalikannya. Malamnya, Reza bersemedi di pinggir hutan pinus. Suara serangga, angin, dan gemerisik dedaunan mengelilinginya. Tapi di dalam kesunyian itu, terdengar langkah-langkah ringan, lalu tiba-tiba, 3 sosok berjubah hitam muncul dari kegelapan. Mereka tidak memperkenalkan diri, mereka tidak mengancam, mereka langsung menyerang. Tanpa aba-aba, tanpa suara. Tubuh mereka seperti bayangan, dan setiap pukulannya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Reza melompat mundur, mengaktifkan ajian Brajamusti dengan cepat. Tapi kali ini, setiap sambaran petirnya terasa seolah dibalikkan, energinya mental kembali ke tubuhnya. Mereka, bukan lawan biasa, gumam Reza sambil menggertakkan gigi. Ia menyadari, perjalanan ini bukan pencarian, tapi ujian, dan malam ini, hidupnya mungkin digantung pada seutas cahaya yang mulai redup. Sambaran petir Reza kembali mental saat mengenai salah. 1 sosok berjubah hitam, tubuhnya terdorong ke belakang, dan dadanya terasa seperti dipukul balik oleh tenaga sendiri. Ajian Kalibalik, gumam Reza dengan nafas terengah. Mereka bukan sekadar murid, mereka adalah cermin gelap dari kekuatanku. Sosok pertama menyerang dengan pukulan lurus yang nyaris tak terlihat, tapi membawa angin dingin yang memotong kulit.
Reza menghindar dengan gerakan cepat, namun dua bayangan lain sudah mengepung dari kiri dan kanan. Pertarungan berlangsung dalam sunyi. Tiga lawan itu tidak berbicara, bahkan tidak bernapas layaknya manusia. Gerakan mereka cepat, menyelinap dalam gelap, seperti tidak memiliki tulang atau batas daging. Reza mencoba bertahan dengan Brajamusti, namun setiap energi yang ia lepaskan kembali kepadanya dengan efek berlipat. Tangan kanannya mulai mati rasa, dan luka di bahunya mulai terbuka lagi akibat pantulan serangan sendiri. Di antara tekanan itu, Reza mendengar bisikan dalam pikirannya, suara Eyang Wira. Jangan gunakan Brajamusti sebagai senjata, gunakan sebagai penjaga. Cahaya tidak menyerang, ia menerangi. Reza menggertakkan gigi, lalu menarik napas dalam. Ia menurunkan tangannya, menghentikan serangan, dan mulai memusatkan tenaga ke dalam dada. Alih-alih melepaskan petir, ia menariknya ke dalam tubuh, menenangkan badai di dalam darahnya. Para penyerang terkejut, serangan mereka membentur dinding tenang, bukan tenaga aktif. Energi hitam mereka mulai menari sendiri, kehilangan lawan untuk dipantulkan. Salah satu dari mereka kehilangan keseimbangan dan terpental oleh amukan energinya sendiri. Reza membuka mata perlahan, kali ini cahaya di tubuhnya tidak menyala mencolok, namun berdenyut tenang, seperti pelita di malam gelap. Dengan teknik pernapasan dan langkah perlahan, Reza maju. Ia tidak menyerang, hanya menghindari, membuat musuh-musuhnya terjerat dalam energi sendiri. Satu persatu, mereka tumbang, bukan karena dipukul, tapi karena kekuatan mereka sendiri berbalik menghantam tubuh mereka. Dalam hitungan menit, 3 murid Ki Durna terkapar. Napas mereka tersengal, dan wajah mereka penuh luka akibat ajian mereka sendiri. Namun kemenangan itu tidak membuat Reza bangga. Ia justru berlutut dan memejamkan mata, mengucapkan doa dalam hati untuk ketiga lawannya. Mereka bukan musuh, mereka korban dari ajian sesat, bisiknya lirih. Ia menggali lubang kecil dan menguburkan jimat-jimat hitam yang terlepas dari tubuh para penyerang. Ia tahu, jika jimat itu dibiarkan, akan menjadi sumber bencana di kemudian hari. Saat matahari mulai naik, dari arah timur terdengar langkah pelan di antara rerumputan. Seorang perempuan parubaya dengan pakaian putih dan ikat kepala coklat muncul dari balik semak. Tatapannya tajam namun damai. Kau pemilik Brajamusti? Iya. Reza menoleh, mengangguk pelan. Namaku Nyai Lembayung. Aku penjaga Sendang Wuning. Sudah kutunggu kau sejak semalam. Reza menatapnya heran, namun dalam sorot mata perempuan itu, ia melihat sesuatu yang tak asing, ketenangan yang sudah lama ia cari. Dan di balik tatapan Nyai Lembayung itu, tersimpan rahasia lama tentang asal-usul Brajamusti, dan nubuat lama tentang api langit yang akan menuntun bumi melawan bayangan terakhir. Sendang Wuning terletak di lereng tersembunyi Gunung Ciremai, dijaga oleh pepohonan tinggi dan aliran kabut yang tak pernah berhenti. Reza berjalan di belakang Nyai Lembayung, menapaki jalan setapak yang hanya diketahui oleh mereka yang mendapat restu leluhur. Hutan itu hening, namun tak menakutkan. Justru ada kedamaian aneh yang menyelimuti, seolah tanah itu menyimpan napas dari para penjaga masa silam. Brajamusti bukan hanya ilmu petir, ucap Nyai Lembayung saat mereka sampai di tepi sendang yang bening seperti cermin. Ia adalah warisan para pewaris cahaya, keturunan dari garis kuno yang menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Tapi, ada bagian dari sejarah itu yang disembunyikan, bahkan dari para pewarisnya sendiri. Reza menatap perempuan tua itu dalam diam. Di dalam dirinya, pertanyaan-pertanyaan lama mulai mendesak. Nyai Lembayung duduk di batu besar dekat mata air, tangannya menyentuh permukaan air yang dingin. Dulu, ada dua ajian kembar, Brajamusti dan Brahmandala. Yang satu membawa petir, yang satu membawa cahaya murni untuk menyegel kegelapan. Tapi Brahmandala hilang saat perang besar melawan ajian Rawa Ireng, ilmu hitam purba yang bahkan lebih tua dari Kalibalik. Reza mengernyit. Rawa Ireng, aku belum pernah mendengarnya, karena ilmu itu tidak boleh disebutkan, bisik Nyai Lembayung. Ia bukan sekadar ajian, tapi entitas kegelapan yang hidup, yang bisa merasuki tubuh, merusak akal, dan menelan jiwa. Ki Durna hanya pecahan kecil dari bayangan itu. Tapi dia telah membuka jalan. Dan jika ia berhasil mengaktifkan Rawa Ireng sepenuhnya, dunia tidak hanya akan kehilangan cahaya. Dunia akan kehilangan bentuk. Reza terdiam, nafasnya berat. Ia mengingat apa yang ia lihat di mata Beben sebelum preman itu mati, sebuah kehampaan yang seperti lubang tak berdasar. Mungkinkah itu pengaruh Rawa Ireng?
Lalu apa hubungannya dengan aku? Tanyanya pelan. Nyai Lembayung menatapnya dengan sorot teduh namun tegas. Karena garis darahmu, Reza. Kau bukan hanya pewaris Brajamusti. Kau adalah cucu dari pemegang terakhir Brahmandala, dan mungkin satu-satunya yang bisa membangunkannya kembali. Suasana tiba-tiba berubah. Kabut di atas sendang bergolak perlahan, dan dari dasar air muncul pantulan kilat emas bercampur biru, warna yang belum pernah Reza lihat sebelumnya. Brahmandala, menunggu jiwa yang jernih dan niat yang tak condong, ucap Nyai. Tapi untuk membangunkannya, kau harus melewati uji jiwa. Di sanalah, banyak yang gagal dan menjadi cangkang kosong. Reza menunduk, dadanya penuh sesak. Ia datang ke gunung ini hanya ingin memahami Brajamusti. Namun sekarang ia dihadapkan pada takdir yang jauh lebih besar. Di satu sisi, ia hanyalah pedagang soto dari Karawang. Tapi di sisi lain, ia adalah titik cahaya terakhir dalam sejarah panjang perang antara terang dan kegelapan. Dan pilihan untuk maju, kini bukan soal keberanian, tapi soal tanggung jawab terhadap darah dan dunia. Saat matahari hanya setinggi tombak, Nyai Lembayung menuntun Reza ke tengah sendang. Airnya begitu jernih hingga dasarnya terlihat. Namun yang dirasakan Reza bukan air, melainkan semacam energi yang menyerap ke pori-pori. Reza, ujar Nyai dengan suara berat, tubuhmu akan tetap di sini. Tapi jiwamu akan memasuki sendang jiwa, tempat di mana Brahmandala bersemayam. Tak ada yang bisa menolongmu di sana. Jika kau gagal, jiwamu takkan kembali. Reza mengangguk pelan, ia sudah tak punya waktu untuk ragu. Dengan satu tarikan napas dalam, Reza memejamkan mata dan membiarkan dirinya tenggelam. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti ditarik dari dunia nyata. Saat ia membuka mata kembali, ia berdiri di ruang tak berbatas, langit merah membentang, tanahnya retak-retak, dan udara dipenuhi suara lirih jeritan. Di hadapannya berdiri sosok yang sangat ia kenal, dirinya sendiri. Tapi mata sosok itu hitam pekat, dan senyumnya penuh ejekan. Akhirnya kau datang juga, ucap bayangan Reza. Kau pikir kau cukup murni untuk memegang Brahmandala. Kau itu pengecut, kau takut pada kekuatanmu sendiri. Kau jualan soto karena kau lari, bukan karena damai. Reza menggertakkan gigi. Aku memilih damai karena aku tahu rasa luka, jawabnya. Tapi bayangan itu tertawa. Omong kosong, di dalam hatimu, masih ada dendam pada Beben. Kau ingin membunuhnya, bukan menyelamatkannya. Pertarungan pun dimulai, bukan dengan ajian atau petir, tapi dengan pertempuran batin. Setiap serangan yang Reza arahkan ke bayangannya, justru terasa menyakitkan di tubuhnya sendiri. Ia mulai menyadari, musuhnya bukanlah makhluk luar, tapi sisi gelap dalam dirinya sendiri, ketakutan, kemarahan, dan rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Ia terjatuh, lututnya menghantam tanah keras. Bayangan itu mendekat dan berbisik, kau bukan cahaya, kau hanya bayangan yang belum selesai. Namun di titik terendah itu, Reza teringat sesuatu. Ia teringat wajah-wajah di pasar, Bu Surti, anak-anak kecil yang dulu lari darinya, dan suara Eyang Wira yang berkata bahwa cahaya sejati tak perlu membakar, cukup menerangi. Dengan susah payah, Reza berdiri dan menatap bayangan dirinya. Kau benar, aku bukan sempurna, tapi justru karena aku tahu gelapnya diri, aku tahu kemana arah cahaya. Ia merentangkan tangan, bukan untuk menyerang, tapi untuk menerima. Bayangan itu terdiam, lalu perlahan, tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya biru kemasan. Ia melangkah maju dan menyatu ke dalam tubuh Reza, tak lagi sebagai lawan, tapi sebagai bagian yang utuh. Seketika, langit berubah terang. Suara jeritan menghilang. Reza berdiri sendiri, dan di hadapannya muncul simbol lingkaran cahaya, Brahmandala, ajian tertinggi pelindung keseimbangan, telah memilihnya. Saat Reza membuka mata di dunia nyata, tubuhnya masih disendang. Tapi kini tubuh itu bersinar lembut. Nyai Lembayung menatapnya dengan haru. Kau berhasil, bukan karena kuat, tapi karena kau jujur dengan luka dan cahaya di hatimu. Reza tersenyum kecil. Kini, ia bukan hanya pemilik Brajamusti. Ia adalah pewaris dua cahaya kuno, dan perjalanan terakhir untuk menghentikan kebangkitan Rawa Ireng telah menantinya. Kabut pekat menyelimuti hutan mati di perbatasan Cilacap. Pohon-pohon meranggas, dan tanah berlendir seperti darah yang belum mengering. Di tengahnya berdiri Ki Durna, tubuhnya membengkak oleh ajian Rawa Ireng yang nyaris sempurna. Tubuhnya berlapis sisik gelap, matanya kosong seperti tak mengenali dunia, dan di belakangnya,
bayangan raksasa hitam berwujud kabut menyerupai tengkorak menyeringai lebar. Itulah Rawa Ireng, entitas kegelapan yang dulu disegel para leluhur. Reza melangkah pelan ke arah Ki Durna, dengan tubuh memancarkan dua aura sekaligus, petir keemasan dari Brajamusti dan cahaya biru suci dari Brahmandala. Setiap langkahnya membuat tanah retak dan udara berubah hangat. Tapi di dalam hatinya, tak ada kemarahan. Hanya satu tekad, mengakhiri warisan kegelapan yang nyaris menghancurkan segalanya. Ki Durna tertawa lirih. Kau pikir dua ajian warisan itu cukup menghentikan gelap abadi? Rawa Ireng tidak bisa dibunuh, anak muda. Ia hanya bisa menelan, dan aku adalah tubuh barunya. Dua kekuatan bertabrakan. Rawa Ireng menyapu udara dengan kabut tajam, sementara Reza menangkisnya dengan tameng cahaya. Setiap hantaman membelah langit, menyalakan guntur, memecahkan tanah. Namun berbeda dari sebelumnya, Reza tidak bertarung dengan amarah atau serangan membabi buta. Ia menyerap, menahan, dan menyinari, membuat serangan kegelapan perlahan menguap oleh kejernihan cahaya yang dia jaga di dadanya. Ki Durna meraung, tubuhnya mulai tidak stabil. Mustahil, tidak ada yang bisa menahan Rawa Ireng tanpa membunuh. Tapi Reza menatapnya tenang, karena aku tidak ingin membunuh. Aku ingin menyudahi, dan menyucikan. Ia menekan kedua tangannya ke tanah, memusatkan seluruh kekuatan Brajamusti dan Brahmandala. Dari tubuhnya memancar cahaya vertikal ke langit dan membentuk lingkaran raksasa di angkasa, segel petir cahaya, jurus pamungkas dari penggabungan dua ajian kuno. Dalam hitungan detik, cahaya itu turun ke bumi, menyapu seluruh rawa hitam. Suara jeritan menggema, bukan dari manusia, melainkan dari ribuan jiwa yang terperangkap di dalam ajian terkutuk itu. Ki Durna menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya terurai menjadi abu dan kabut hitam memudar sepenuhnya. Rawa Ireng telah disegel kembali, dan dunia kembali tenang. Reza jatuh bersimpuh, napasnya berat, tubuhnya terluka, tapi jiwanya damai. Ia tahu bahwa cahaya sejati tidak butuh pengakuan, tidak mencari pujian. Ia adalah lentera bagi yang tersesat, dan tameng bagi yang lemah. Nyai Lembayung muncul dari balik hutan, mendekat sambil tersenyum lirih. Kau telah menggenapi takdir dua garis cahaya, Reza. Tapi tugasmu tak selesai. Cahaya tak pernah beristirahat. Ia harus terus hidup, meski pemiliknya pergi. Beberapa hari kemudian, pasar Cikampek kembali ramai. Di ujung deretan gerobak, berdiri gerobak soto sederhana. Orang-orang datang lagi, anak-anak berlari, aroma kuah panas menyebar. Dan di balik gerobak itu, berdiri Reza, kini dengan tatapan yang lebih tenang. Ia kembali sebagai penjual soto. Tapi di balik sendok kayu dan kaldu ayam, tersimpan dua ajian sakti yang pernah menyelamatkan dunia dari kegelapan. Karena kadang, pahlawan sejati bukanlah yang berdiri di atas panggung, tapi yang diam-diam, menjaga terang di tengah hiruk pikuk dunia.